Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh pakai bersama-sama untuk menyembah, memuliakan Tuhan dalam ibadah doa persekutuan kaum wanita Gereja Kibait. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini untuk melandasi doa bersama kami siap membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami akan dengarkan bersama-sama, kami akan renungkan bersama-sama pada malam hari ini, mengambil bagian dalam hati kami, memotivasi kehidupan kami, senantiasa lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Berkati kami semua yang siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam, selamat bertemu, dan saya bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini untuk waktu dan kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah doa persekutuan kaum wanita Gereja Kibait. Terima kasih kepada Tuhan. Kita persembahkan atas segala kebaikan kemurahan-Nya bagi kita. Bersyukur untuk kerinduan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita boleh mengikuti ibadah doa persekutuan kaum wanita yang kita boleh laksanakan pada malam hari ini. Baik persekutuan kaum wanita Gereja Kibait dimanapun berada pada malam hari ini yang sedang mengikuti ibadah doa bersama pada malam hari ini. Baik, kita akan siapkan hati kita akan membaca firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini. Firman Tuhan yang akan melandasi doa kita pada malam hari ini, saya akan bacakan kepada kita sekalian dari Mazmur 142 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 142 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesuh di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Sekian pembacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Dari beberapa ayat firman Tuhan yang telah saya bacakan kepada kita sekalian, kita akan belajar satu pokok renungan, yaitu menjadikan Allah sebagai sahabat sejati kita. Menjadikan Allah sebagai sahabat sejati kita. Kata sahabat itu adalah sama dengan teman dekat, dan kedekatan itu membawa hubungan yang lebih intim atau akrab atau teman karib.
Dan sahabat itu adalah tempat curhat kita, mencurahkan isi hati kita. Karena kita percaya bahwa apa yang kita sampaikan kepadanya, ia akan peduli, ia akan mendengarkan. Itu adalah sahabat, dan sahabat adalah turut merasakan apa yang kita rasakan. Tatkala kita senang, tatkala kita berduka, dan lain sebagainya, turut merasakan apa yang kita rasakan. Itu adalah sahabat, bukan sekedar teman, tetapi turut merasakan, turut peduli apa yang dirasakan. Persekutuan kaum wanita Gereja Kibait dimanapun berada, dalam Mazmur 142 ini, pemazmur menjelaskan tentang keadaan dan situasi yang dialaminya, di mana ia dalam keadaan kesusahan yang sangat besar, sangat menyedihkan. Dan bahkan dikatakan bahwa dalam hal itu tidak ada seorang pun yang mendukung atau yang menghibur dan menolong dia. Nyanyian atau doa ini keluar dari mulut Daud ketika sedang dalam penderitaan karena dikejar-kejar oleh musuh, dan tatkala ia berada di sebuah gua. Dan saat itu yang sedang mengejar Daud saat itu adalah Saul. Dan ada 3 mazmur yang ditulis oleh Daud tatkala ia berada di sebuah gua. Yang pertama itu adalah Mazmur 3, ketika Daud dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya sendiri. Dan Mazmur 57, kemudian 142 ini, ketika dikejar-kejar oleh Saul, dan ia sangat membutuhkan seseorang untuk menolong dan melepaskan dia. Dan kehidupan sang pemazmur ini atau Daud tidak jauh beda dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kadang kita senang, kadang kita dalam keadaan duka cita atau susah, kadang kita panik, dan juga ada waktunya kita bersantai-santai. Dan bermacam-macam keadaan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan tidak terlepas bagi kita persekutuan kaum wanita Gereja Kibait dimanapun kita berada. Seringkali kadang kita dalam pergumulan hidup kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, terkadang banyak hal yang membuat kita panik, banyak hal yang membuat kita sedih dan susah. Bahkan juga terkadang kita dalam kesenangan dan kadang kita bersantai-santai. Itu adalah keadaan dan situasi yang sering kita alami dalam kehidupan kita, sama seperti halnya yang dirasakan oleh Raja Daud. Kita akan melihat mengapa kita harus menjadikan Allah sebagai sahabat sejati kita. Yang pertama, karena hanya Dialah tempat untuk mencurahkan isi hati kita, mencurahkan segala keluh kesah kita sebagai orang-orang yang menjadi sahabat Tuhan. Karena kita percaya hanya Allah yang bisa peduli di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Tatkala Daud dalam kesusahan, dalam kepedihan, ia datang kepada Tuhan, mencurahkan segala isi hatinya, membawa segala keluh kesah yang ia rasakan. Karena Raja Daud percaya dan yakin bahwa hanya Allah yang sanggup menolong dan melepaskan dia dari kesesakan. Raja Daud tidak lari kepada orang lain. Raja Daud tidak lari kepada tetangga,
Raja Daud tidak lari kepada keluarga, sanak saudara, dan lain sebagainya, siapapun di dunia ini. Tetapi dikatakan bahwa Raja Daud mencurahkan beban, mencurahkan isi hatinya, pergumulan dan keluhannya kepada Tuhan. Ya. Ia datang mencurahkan apa yang ia rasakan. Bahkan dikatakan ia tidak mengeluh kepada sesama, ia tidak mengeluh kepada orang lain, tetapi ia datang membawa segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Karena ia percaya bahwa Tuhan akan menolong dan melepaskan dia dari apa yang ia rasakan. Sama halnya dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sebagai ibu-ibu rumah tangga, bagi kita persekutuan kaum wanita Gereja Kibait, jelas dalam kehidupan kita banyak hal yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kita. Apakah itu pergumulan kita karena keluarga kita, karena anak-anak kita, karena pasangan kita atau suami kita. Mungkin pergumulan yang kita alami, suami atau pasangan kita tidak tahu, anak-anak kita tidak tahu. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan, kita datang membawa hal itu kepada Tuhan. Yang tahu adalah kita dengan Tuhan, karena Dia adalah sahabat sejati kita. Jadi jangan kita pernah mengeluh kepada sesama kita. Jangan kita pernah mencurahkan perasaan atau pergumulan-pergumulan kita kepada mungkin tetangga kita atau kepada saudara dan lain sebagainya, siapapun. Karena sesama kita mungkin ya saat kita mencurahkan isi hati kita, menyampaikan segala pergumulan, segala keluhan kita, mungkin dia peduli, ya. Tetapi hanya sesaat atau sementara. Atau mereka hanya pura-pura peduli, tetapi dalam hatinya ia menertawakan kita. Atau tatkala kita menyampaikan segala beban pergumulan kita kepada mereka, mungkin ya sudah sekampung orang tahu tentang masalah kita. Ya. Tetapi kalau kita menyampaikan kepada Tuhan, membawa segala perkara kita kepada Tuhan, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, mari kita datang bawa kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang akan menolong kita. Dialah tempat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan Raja Daud, sang pemazmur. Ia datang kepada Tuhan membawa segala perkara hidupnya. Ia datang kepada Tuhan mencurahkan perasaannya, isi hatinya, membawa segala pergumulan hidup yang ia rasakan. Karena ia percaya hanya Dialah yang akan menolong hidupnya. Dalam Matius 11 ayat 28, firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini adalah janji Tuhan kepada kita, orang-orang yang menjadikan Allah sebagai sahabat kita. Kalau kita menjadikan Allah sebagai sahabat kita, berarti kita merasa dekat dengan Tuhan. Ya, walaupun kita tidak melihat secara mata jasmani kita, namun kita merasa bahwa Allah ada di dekat kita. Kadang kita berbicara seakan-akan Allah itu ada bersama kita, Allah itu ada di samping kita. Kita datang mencurahkan apapun yang kita alami. Kita datang membawa beban hidup kita kepadanya. Dan Ia akan melepaskan kita. Kita merasa dekat dengan Tuhan dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, ya jelas kita akan merasa jauh dengan Tuhan. Jarang berbicara dengan Tuhan, jarang berkomunikasi dengan Tuhan, jarang membawa segala beban pergumulan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan merasa jauh dengan Tuhan. Tetapi ingat persekutuan kaum wanita Gereja Kibait, dimanapun berada, kalau kita senantiasa dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan,
mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan, maka dimanapun kita berada, kita senantiasa merasa dekat dengan Tuhan. Dan apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita, maka kita tidak segan-segan menyampaikan kepadanya. Kiranya hal ini, hal yang dilakukan oleh Raja Daud, menjadikan Allah sebagai sahabat sejatinya, tempat curhat, tempat mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Maka apapun yang menjadi persoalan hidup kita, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, maka hal itu tidak akan membuat kita bersungut-sungut, tidak membuat kita mempersalahkan Tuhan, bahkan tidak membuat kita kecewa, karena kita percaya bahwa kita punya sahabat yang sejati yang mau melepaskan kita dari pergumulan-pergumulan kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menjadikan Allah sebagai sahabat sejati kita? Yang pertama, bahwa karena hanya Dialah tempat untuk mencurahkan isi hati kita, mencurahkan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah karena hanya Dialah yang mau mendengarkan dan peduli dengan apa yang kita alami. Karena hanya Dialah yang mau mendengarkan dan peduli dengan apa yang kita alami. Dalam ayatnya yang kelima, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Daud merasa bahwa tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang memperhatikan dia. Namun ia percaya masih ada Tuhan yang mau peduli dalam hidupnya. Hanya Tuhan yang mau mendengarkan, hanya Tuhan yang mau peduli dan mau mendengarkan segala keluh kesah kita tentang apa yang kita alami. Itulah namanya sahabat, ya. Peduli dengan apa yang kita rasakan, peduli dengan apa yang kita alami, turut merasakan, ya. Tatkala kita dalam kesenangan, ia juga bersenang-senang. Tatkala kita dalam kesedihan, ia juga bersedih, dan lain sebagainya. Itu adalah sahabat, dan sahabat itu adalah bisa dipercaya, ya. Tidak membocorkan apa yang kita sampaikan kepadanya, bahkan tidak menjelek-jelekkan kita dan lain sebagainya. Tidak menceritakan apapun yang kita sampaikan kepadanya. Olehnya itu, ya, kita tidak percaya, ya, semua dengan teman-teman kita, ya. Tetapi kalau sahabat, ya, kita bisa percaya bahwa apa yang kita sampaikan kepadanya tidak akan diceritakan kepada orang lain. Raja Daud merasa bahwa di sekelilingnya tidak ada yang peduli. Raja Daud merasa bahwa di sekitarnya tidak ada seorang pun yang mau memperhatikan dia, yang merasakan apa yang ia alami, yang merasakan apa yang ia rasakan saat itu. Walaupun dalam kehidupannya Raja Daud senantiasa merasakan penderitaan, namun dikatakan bahwa ia yakin bahwa ia memiliki sahabat yang mau peduli dan mau mendengarkan segala perasaan, segala apa yang ia alami. Bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita datang membawa segala perkara kita kepada Tuhan terus menerus, ya, bukan hanya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, tetapi dikatakan bahwa terus menerus untuk datang membawa segala perkara kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, maka Tuhan akan peduli dalam hidup kita. Seberat apapun pergumulan hidup kita, seberat apapun tantangan hidup kita dalam yang kita alami, maka yakinlah bahwa ada sahabat yang peduli bagi kita, yaitu Allah. Ya, mungkin pasangan kita tidak peduli, anak-anak kita tidak peduli terhadap kita, apa yang kita rasakan.
orang lain, keluarga, bahkan tetangga. Kita merasa bahwa ia tidak merasakan apa yang kita alami. Kita merasa bahwa ia tidak peduli kepada kita, tidak memperhatikan kita. Namun kita yakin bahwa ada sahabat kita, teman dekat kita, yaitu Allah. Jadi jangan pernah putus asa dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Walaupun mungkin kita berpikir bahwa silih berganti pergumulan hidup yang kita alami. Sangat berat pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami dalam hidup kita. Yakinlah bahwa ada sahabat kita yang peduli bagi kita. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan, membawa segala perkara hidup kita kepada Tuhan. Setia dalam menantikan janji Tuhan. Apa janji Tuhan bagi kita? Ya, tetap datang membawa segala apapun yang kita alami, kita rasakan dalam hidup kita. Yakin bahwa Tuhan akan peduli dan Tuhan mau mendengarkan segala beban, segala pergumulan hidup kita. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menjadikan Allah sebagai sahabat sejati kita sama seperti Raja Daud? Yang ketiga adalah karena hanya Dialah tempat perlindungan bagi kita. Ya, dalam pembacaan kita Raja Daud mengatakan, "Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku." Raja Daud menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan yang sejati. Tatkala di dalam kelemahan, tatkala dalam berbagai hal yang ia alami, dalam penderitaan, dalam kesusahan, Raja Daud menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat perlindungannya untuk melindungi dia dari segala mara bahaya, melindungi dia dari segala musuh-musuh dan lain sebagainya. Dan hal itu dirasakan oleh Raja Daud. Dan kalau kita membaca semua pemazmur ini, yang diceritakan oleh Raja Daud adalah pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Raja Daud, dan juga ucapan syukurnya kepada Tuhan tentang pertolongan, tentang perlindungan, tentang kepedulian Allah dalam hidupnya. Ya, itu pemazmur ini menceritakan tentang banyak kehidupan Raja Daud, ya, perjalanan kehidupan Raja Daud. Suka dan senang ia alami, ia ceritakan, bahkan pengalamannya bersama dengan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, dan ucapan syukurnya kepada Tuhan karena Tuhan melepaskan dia dari segala pergumulan hidup. Tuhan melepaskan dia dari segala tantangan yang ia alami. Tuhan memberikan kemenangan karena ia mengandalkan Tuhan. Ia yakin tentang perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Kiranya bagi kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai persekutuan kaum wanita Gereja Kibait dimanapun kita berada, tatkala kita mendengarkan firman Tuhan, tatkala kita membaca firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan, hal itulah yang menguatkan kita dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Firman Tuhan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Tatkala menghadapi tantangan, tatkala mengalami badai hidup, maka firman Tuhan yang kita dengarkan itulah yang menguatkan kita. Oleh sebab itu, persekutuan kaum wanita Gereja Kibait dimanapun berada, marilah dalam hidup kita sama seperti Raja Daud, senantiasa menjadikan Allah sebagai sahabat yang sejati, teman dekat, teman curhat, tempat untuk mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan.
karena kita yakin bahwa Ia akan melepaskan, Ia akan menolong kita dalam hidup kita, apapun yang menjadi tantangan hidup kita. Dan kita yakin bahwa hanya Dialah yang peduli dan mau mendengarkan tentang apa yang kita alami. Ia turut merasakan apa yang kita alami dalam hidup kita, mau peduli dengan apa yang kita rasakan. Jadi mari kita hanya mencurahkan isi hati kita hanya kepada sahabat kita, yaitu Allah. Tetap setia dalam menantikan janji Tuhan. Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, apa yang kita serahkan kepada Tuhan, kita yakin bahwa suatu saat Tuhan akan mengabulkan dan memberikannya bagi kita. Cepat atau lambat, Tuhan akan menyatakannya bagi kita. Dan kita akan tetap memiliki pengharapan yang besar bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan akan senantiasa memberikan perlindungannya bagi kita. Karena hanya Dialah yang akan melindungi kita dalam hidup kita. Melindungi kita dari segala mara bahaya. Melindungi kita dari setiap musuh-musuh kita dan lain sebagainya. Sehingga kita aman berjalan dalam naungan kasih Tuhan. Ya, kalau kita membaca dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8, di situ seorang ibu, seorang janda yang menanti dengan tidak jemu-jemu, ya, yang datang meminta perkaranya, meminta haknya kepada hakim yang jahat, hakim yang tidak takut kepada Tuhan, hakim yang lalim atau hakim yang tidak menghormati Tuhan. Namun ia datang terus-menerus kepada hakim itu tanpa memikirkan resiko yang ada, yang akan muncul. Karena dia tahu bahwa hakim itu adalah hakim yang tidak takut dan tidak menghormati Allah. Namun karena kesetiaannya kepada Tuhan, kepada hakim itu setia, bahkan memiliki sebuah pengharapan bahwa suatu saat ia akan membela haknya. Apa yang ia minta, apa yang ia harapkan akan terjadi. Dan apa yang terjadi, dikatakan bahwa hakim yang lalim itu mengabulkan permintaan seorang janda ini dengan kesabaran dalam penantian yang lama. Dikatakan bukan hanya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali datang kepada hakim itu, tetapi dikatakan ia terus-menerus datang kepada hakim itu untuk meminta supaya haknya dibela. Dan apa yang diharapkan akan sungguh-sungguh terjadi. Hakim itu berubah pikiran dan ia membela haknya. Sama dengan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita dengan penuh kesabaran datang kepada Tuhan, sabar dalam menanti janji Tuhan, bahkan memiliki pengharapan bahwa suatu saat Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kiranya kita tetap memiliki kesabaran, ya, untuk menjadikan Allah sebagai sahabat kita, tempat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, karena Ia adalah sahabat yang peduli, mau mendengarkan, mau merasakan apa yang kita alami dan kita rasakan. Dan jangan kita jemu-jemu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangan kita merasa bosan untuk membawa segala perkara kita kepada Tuhan, segala beban hidup kita kepada Tuhan, karena suatu saat Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini mengambil bagian dalam hati kami dan memotivasi kehidupan kami senantiasa lebih dekat kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa menjadikan Allah sebagai sahabat sejati kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.